bila pertemuan ini diketahui oleh Quraisy. Di sisi lain, Rasulullah mendekati tempat pertemuan itu bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, yang saat itu masih memeluk agama nenek moyangnya. Meskipun Abbas belum memeluk Islam, cintanya kepada keponakannya membuatnya rela hadir untuk memberikan dukungan. "Wahai keponakanku," ujar Abbas dengan suara pelan namun penuh wibawa. "Engkau tahu betapa besar risiko pertemuan ini. Jika mereka benar-benar setia, maka engkau akan menemukan pelindung sejati. Namun jika tidak, maka engkau harus berhati-hati." Rasulullah tersenyum penuh keyakinan. "Paman, mereka telah datang dengan hati yang ikhlas. Aku yakin mereka siap menanggung konsekuensinya." Setibanya di lembah, para peserta berkumpul dalam lingkaran kecil di hadapan Rasulullah. Suasana hening, hanya suara napas yang terdengar. Rasulullah memulai pembicaraan dengan lembut, namun penuh ketegasan. "Wahai kaum Ansyar, atas apa kalian berbaiat kepadaku?" tanya Rasulullah. Jabir bin Abdullah, salah satu dari mereka, dengan penuh kerendahan hati menjawab, "Atas apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah lalu menjelaskan isi baiat tersebut. Tidak akan menyekutukan Allah sedikit pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan melakukan dusta, tidak akan bermaksiat kepada Rasulullah dalam hal kebaikan, akan menolong Rasulullah dan melindunginya seperti melindungi diri dan keluarga mereka. "Jika kalian menepati janji ini," lanjut Rasulullah, "maka balasan bagi kalian adalah surga." Mata para peserta berkaca-kaca mendengar janji mulia tersebut. Satu persatu mereka maju untuk berbaiat kepada Rasulullah dengan berjabat tangan. Namun untuk dua wanita yang hadir, Rasulullah cukup mengambil baiat mereka dengan ucapan, tanpa bersentuhan, karena beliau tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Nusaibah binti Ka'ab maju dengan penuh keyakinan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku akan berdiri bersamamu dalam kebaikan dan perjuangan ini." Rasulullah tersenyum hangat. "Allah akan membalas kesetiaanmu dengan keberkahan yang tiada akhir." Setelah baiat selesai, Rasulullah meminta agar mereka menunjuk 12 orang dari antara mereka sebagai pemimpin atau naqib yang akan mengemban tanggung jawab atas kelompoknya masing-masing dalam melaksanakan ajaran Islam. Maka mereka memilih 12 orang terdiri dari 11 orang dari suku Khazraj dan 1 orang dari suku Aus. Nama-nama mereka adalah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, Rafi bin Malik, Bara bin Ma'rur, Abdullah bin Rawaha, Ubadah bin Ashish-Shamit, Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amr, Sa'ad bin Khaitsamah, Abdullah bin Amr bin Haram, Usaid bin Hudhair, Abu Haitsam bin At-Taihan dari suku Aus. Rasulullah menasihati mereka dengan suara lembut namun tegas. "Wahai para naqib, tugas kalian adalah menjadi pelindung dan penuntun bagi kaum kalian. Janganlah pernah lengah dalam menjalankan amanah ini." Ketika pertemuan ini hampir berakhir, tiba-tiba terdengar teriakan dari puncak bukit. Itu adalah suara setan yang berteriak lantang. "Wahai penduduk Makkah, Muhammad dan orang-orang Yatsrib sedang bersekongkol di Aqabah untuk menyerang kalian." Suara itu memecah kesunyian malam, membuat hati mereka berdebar. Para peserta baiat menoleh ke arah Rasulullah, siap melawan jika diperlukan. Namun Rasulullah mengangkat tangan, memberikan isyarat agar mereka tetap tenang. "Belum saatnya kita mengangkat senjata," kata Rasulullah. "Allah belum memerintahkan kita untuk itu. Kembalilah kalian ke perkemahan dengan tenang, jangan sampai menimbulkan kecurigaan." Dengan berat hati, mereka mengikuti perintah Rasulullah. Para peserta kembali menyelinap ke perkemahan mereka dan berpura-pura tidur, sementara hati mereka dipenuhi dengan tekad yang baru. Keesokan paginya, berita tentang pertemuan itu telah menyebar di kalangan kaum Quraisy. Para pemimpin Quraisy segera mendatangi perkemahan rombongan Yatsrib, menuduh mereka berkhianat dan bersekongkol dengan Muhammad. Salah seorang pemimpin Quraisy berkata dengan nada marah, "Kami tahu kalian telah bertemu dengan Muhammad. Apakah benar kalian berencana melindunginya dan membawa ajarannya ke Yatsrib?" Namun pemimpin rombongan Yatsrib yang tidak mengetahui pertemuan rahasia tersebut menjawab dengan tenang, "Kami tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kami datang ke sini hanya untuk beribadah haji." Para muslim yang ikut dalam baiat hanya bisa saling berpandangan, menahan diri agar tidak mengungkapkan apapun. Akhirnya, kaum Quraisy tidak menemukan bukti apa-apa dan terpaksa kembali dengan tangan hampa. Namun, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran atas ancaman besar yang kini mereka sadari. Islam telah menemukan tempat berlindung yang baru di Yatsrib. Baiat Aqabah kedua, yang juga dikenal sebagai Baiat Aqabah Kubra, menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dari pertemuan ini,
Sebuah komunitas muslim yang kokoh mulai terbentuk di Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah memandang mereka dengan penuh haru. Kalian adalah pembela-pembela agama Allah. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kalian, kata beliau dengan suara bergetar. Mata para peserta berkaca-kaca. Mereka sadar bahwa janji yang telah diucapkan bukanlah perkara ringan, melainkan komitmen untuk berjuang demi Allah hingga akhir hayat. Malam itu, meskipun gelap menyelimuti, hati mereka bersinar terang oleh iman dan tekad yang membara. Baiat ini bukan hanya menjadi awal perjalanan hijrah, tetapi juga awal dari era baru dalam sejarah Islam, di mana kebenaran akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Baiat Aqabah kedua menjadi titik terang bagi kaum muslimin di Makkah. Setelah sekian lama hidup di bawah tekanan, akhirnya Islam memiliki tempat perlindungan baru di Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah dengan izin Allah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah secara bertahap. Hijrah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Sahabat-sahabat Rasulullah harus menghadapi berbagai risiko besar, ancaman kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa. Namun iman mereka kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah membuat mereka siap meninggalkan segala yang mereka miliki. Satu persatu kaum muslimin mulai berhijrah. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy yang terus mengawasi. Di antara pionir-pionir hijrah adalah keluarga Yasir, keluarga Abu Salamah, serta Suhaib bin Sinan. Masing-masing memiliki kisah yang penuh dengan pengorbanan. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita dengan mata berkaca-kaca. Ketika Abu Salamah hendak berhijrah ke Madinah, keluargaku dan keluarga Abu Salamah saling berebut untuk menahan kami. Mereka memisahkan aku dari suamiku, dan anak kami, Salamah, direbut dari pelukanku. Tangannya gemetar mengingat perpisahan itu. Setiap hari, aku duduk di pinggir jalan menangis, meratapi perpisahan dengan suamiku dan anakku. Hingga setahun berlalu, akhirnya keluargaku merasa iba dan membiarkanku pergi. Namun aku harus mencari anakku terlebih dahulu. Dengan penuh keberanian, Ummu Salamah menempuh perjalanan panjang untuk menyusul suaminya. Air matanya mengalir ketika ia berkata, "Demi Allah, tiada yang menemani perjalananku kecuali Allah. Aku berjalan sendiri, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi." Akhirnya, Ummu Salamah berhasil bersatu kembali dengan Abu Salamah di Madinah. Suhaib bin Sinan, seorang sahabat yang dikenal dengan julukan Suhaib Ar-Rumi, harus menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy untuk dapat berhijrah. Ketika ia dihentikan di tengah jalan, para pemuda Quraisy mengancamnya. "Kau tidak boleh pergi, Suhaib. Kau datang ke Makkah dalam keadaan miskin, dan kini setelah menjadi kaya, kau ingin pergi begitu saja?" Kata salah seorang pemuda dengan nada mengancam. Suhaib dengan tenang menjawab, "Bagaimana jika aku menyerahkan seluruh hartaku? Apakah kalian akan membiarkanku pergi?" Mereka menyetujui tawaran tersebut. Dengan langkah pasti, Suhaib meninggalkan segala miliknya demi bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah menyambutnya dengan penuh cinta. "Wahai Suhaib, engkau telah beruntung, engkau telah menjual duniamu untuk akhiratmu." Sementara itu Rasulullah belum berhijrah. Beliau menunggu perintah Allah. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang masih tinggal bersama beliau. Abu Bakar yang telah mempersiapkan perbekalan hijrah berkali-kali bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menemanimu?" Rasulullah menjawab lembut, "Bersabarlah wahai Abu Bakar. Allah akan memberimu kesempatan untuk menemani." Abu Bakar tersenyum penuh harap. "Jika itu kehendak Allah, maka aku akan bersamamu wahai Rasulullah." Kaum Quraisy semakin gelisah. Kepergian para sahabat ke Madinah membuat mereka merasa terancam. Mereka khawatir Rasulullah dan para pengikutnya akan membangun kekuatan di Madinah dan